Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Taliah Amimah dengan NIM 1916020003. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Konsep Dasar Suku. Kita lihat dulu dari pengertian suku. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atau syuyu atau undivided share atas aset yang mendasarinya, underlying asset. Karakteristik suku yaitu 1. Memerlukan underlying asset dalam penerbitan merupakan bukti kepemilikan atas underlying asset. Yang ketiga, imbal hasil atau return yang diberikan berupa upah atau sewa atau ujrah, selisih harga lebih atau margin dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan. 4. Terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. 5. Penggunaan dana harus sesuai prinsip syariah. Underlying asset suku sendiri yaitu aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan suku yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain berupa aset berwujud tertentu, nilai manfaat atas aset berwujud tertentu, jasa yang sudah maupun yang akan ada, aset proyek tertentu, atau kegiatan investasi yang telah ditentukan. Penerbitan suku koperasi. Saya di sini akan mengambil contoh penerbitan suku korporasi. Seperti yang dapat dilihat di gambar, persiapannya yaitu diskusi dengan underwriter, tim ahli syariah, wali amanat, atau lembaga rating dan pihak lainnya. Selanjutnya, penunjukan profesi dan lembaga penunjang lainnya, dan pemeringkatan suku. Sedangkan di pernyataan pendaftaran, di sini ada menyampaikan pernyataan pendaftaran, perbedaan saat book building atau dengan saham untuk suku, mengetahui minat investor, serta menentukan tingkat imbal hasil suku. Pada penawaran umum, kita melakukan penawaran, penjatahan, dan pengembalian dana atau refund, dan pencatatan. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suku, yaitu emiten. Emiten sendiri merupakan pihak yang melakukan penawaran umum. Investor suku dapat berupa individu maupun institusi seperti perusahaan, bank, dana pensiun, asuransi, reksadana, dan yayasan. Special Purpose Vehicle atau SPV, sebuah entitas berbadan hukum dengan fungsi khusus sebagai penerbit suku. Wali amanat, pihak yang berperan sebagai wakil atas kepentingan pemegang suku atau investor. Penjamin emisi efek atau perusahaan efek yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Perusahaan pemeringkat atau perusahaan yang memberikan penilaian atas kemampuan perusahaan untuk melunasi pembiayaan, kemampuan pembayaran, imbal hasil tepat waktu, dan kemungkinan gagal bayar. Pihak ketiga yang menjadi penjamin atas penerbitan suku sehingga dapat menurunkan risiko gagal bayar atas pembiayaan tersebut, itu merupakan kredit care atau jika ada. Dan terakhir, tim ahli syariah memastikan bahwa proses penerbitan suku sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, mekanisme perdagangan suku. Mekanisme perdagangan suku pada bursa seperti dapat dilihat pada PPT. Perdagangan melalui sistem FITS atau Fixed Income Trading System terbagi dua, itu pasar reguler outright
pasar ini biasanya dengan cara lelang berkesinambungan anonim dengan metode pembentukan harga yang didasarkan atas prioritas harga. Yang kedua, pasar negosiasi atau fasilitas yang mungkin para anggota bursa atau AB melakukan kesepakatan transaksi. Selanjutnya, mekanisme perdagangan suku over the counter OTC dan non-tradable suku. Over the counter OTC atau transaksi di luar bursa merupakan transaksi efek antara perubahan efek atau antara perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh bursa efek. Sedangkan non-tradable suku, terdapat beberapa jenis suku yang memiliki karakteristik unik sehingga tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Suku dengan karakter non-tradable adalah suku salam, suku istisna, dan suku murabaha. Selanjutnya, valuasi suku dan yield. Valuasi suku dan yield ini merupakan nilai suku yang ada di pasar akan tetap sesuai dengan nominal penerbitannya. Valuasi suku dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mencari informasi tentang periode yang tersisa hingga jatuh tempo atau time to maturity, nilai nominal atau face value, kupon, dan tingkat suku bunga pasar untuk instrumen serupa misalnya obligasi. Tingkat suku bunga pasar ini disebut juga dengan yield to maturity atau YTM atau yield obligasi. Sedangkan risiko suku sendiri terdapat terbagi dua, risiko bagi investor dan risiko bagi emiten. Risiko bagi investor sendiri itu ada risiko likuiditas, risiko pasar, risiko imbal hasil, risiko terkait aset atau underlying, risiko gagal bayar atau default risk. Sedangkan di risiko bagi emiten itu risiko likuiditas, risiko operasional, risiko makroekonomi, dan risiko perubahan kebijakan pemerintah. Sekian pembacaan materi dari saya sudahi.